Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Fahmi. Dan pada kali ini kembali gue akan membawakan kisah-kisah horor buat kalian semua. Untuk cerita kali ini, cerita yang akan gue angkat adalah masih karya Simple Man dengan judul utama yaitu Ranjat Kembang. Namun pada episode kali ini dengan judul Lemah Layar. Ceritanya sangat menarik buat kalian simak dari awal sampai akhir. Karena di sini kalian akan menemukan sensasi horor yang sangat berbeda. Biar nggak lama-lama lagi nih dan menyita waktu, langsung aja gua akan mulai ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Hujan deras turun disertai kilatan guntur menyambar-nyambar. Angin berembus kencang, mengguncang ranting-ranting di dahan pohon yang tinggi. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki berlari menapaki tanah berlumpur di atas jalanan yang berbukit. Di samping kiri dan kanan jalan tak ditemui seberkas cahaya pun. Berbekal intuisi, mereka tetap menempuh medan yang sukar disinggahi. Hanya pohon-pohon tinggi yang menjulang yang menjadi saksi dari dua anak muda yang baru saja melintas di bawahnya. Menutupi kepala dengan selembar kain sarung dari percik hujan yang turun tiada berhenti. Bersama-sama mereka menempuh perjalanan yang cukup sulit. Berlari menuju setitik cahaya berwarna jingga dari seberang. Sebuah rumah besar yang berada di ujung palung. Tok, tok, tok. Terdengar suara pintu diketuk. Tak berapa lama terlihat seorang pria paruh baya dengan tai lalat di bawah matanya, mengenakan pakaian serba hitam, membuka pintu rumah. Ia terdiam sejenak memandang dua anak muda yang sedang berdiri di ambang pintu. Satu berperawakan tinggi besar dengan otot-otot di lengan, wajahnya tampan bermata tajam, dengan rambut panjang dikuncir. Satunya lagi juga tak kalah tinggi, hanya badan saja yang tidak terlalu kurus, yang terlihat kurus kering, seperti tidak pernah diurus. Dengan muka lusuh mereka menatap ke arah tuan rumah yang masih berdiri diam dan memandang mereka dengan pandangan yang curiga. Siapa kedua pemuda ini? Untuk apa mereka datang ke rumah ini? Mereka berpandangan selama beberapa saat sebelum salah satu dari pemuda itu akhirnya berkata, "Kulo diutusi Mbah dikengkem temeriki Pak. Nami kulo Agus Pak. Niki rencang kulo Ruslan." "Agus Ruslan si Mbah?" tanya si pria parubaya. Ia tampak tak mengerti maksud dari si pemuda berambut dikuncir tersebut. Pemuda terus mengangguk sebelum menjawab sebuah nama, Mbah Cambrong. Mendengar nama itu, wajah si pria parubaya tampak terkejut sebelum akhirnya beliau mengerti maksud dari si pemuda. Namun wajah khawatir diikuti dengan ekspresi curiga masih tergambar jelas garis wajahnya. "Oh enggih Mas, monggo menjenengan melebet. Kulo pun ngantemi injem jenengan ket watu. Kulo pikir jenengan nggak bakal tekan."
Mohon maaf teman-teman, kalau ini bahasa Jawa, jadi gua agak tersendat untuk menyebutkannya. Dua pemuda itu, Agus dan Ruslan, melangkah masuk sembari membungkukkan badan, melewati pintu rumah kayu tersebut. Di dalamnya, mereka melihat beberapa anggota keluarga yang sedang berkumpul di ruang tengah menatap Agus dan Ruslan dengan sorot mata yang aneh. Pandangannya menyelidik jauh lebih kelam dibandingkan pria parubaya. Saat pertama kali mereka melihat Mbah Jambrong, enggak isuk teko, beliau ngongkon cah enam iki merene, kata si pria parubaya menjelaskan kepada keluarganya. Seorang perempuan yang mengenakan dasar panjang dengan rambut diikat tali berjalan mendekat. Wajahnya tampak cemberut, menatap dengan sorot mata sinis ke arah Agus dan Ruslan. Opo, Mbah Jambrong, raiso teko, piye iki? Opo yo isok cah-cah iki? Iki ngunu, enggak dulinan loh, Mas. Pria baru baya itu mendekati si perempuan, mengusap pundaknya dengan lembut. Wajahnya sayu sembari mencoba menenangkan. Dimanapun nggak ada pilihan. Westo onok sing gelem mereme, iku ngunu sok jane awak dewe kudu bersyukur. Aku eroh awakmu khawatir. Aku sisaan yo podo wes percaya iki ngenemu murid dongkokna wae tok engkih Mas. Agus mengangguk. Ruslan kemudian berjalan mendekat melihat lebih jelas seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah ini. Melihat situasi ini, Agus dan Ruslan mencoba mengira-ngira melihat situasinya. Pria parubaya dan wanita yang ada di depannya ini pastilah suami istri seperti yang Mbah Jambrong sempat ceritakan. Kepada mereka sebagai bekal informasi dalam perjalanan. Mata Agus beralih melihat ke seorang wanita tua yang sedang duduk di kursi kayu, memandang ke arah mereka dengan sorot mata yang sengit. Agus dan Ruslan saling memandang dalam diam. Pastilah beliau adalah nenek yang kasar itu. Pandangan Agus beralih ke seorang anak perempuan yang bersama dengan satu anak lelaki. Sudah pasti itu adalah anak mereka, tapi aneh. Ia mendengar sendiri dari mulut Mbah Jambrong kalau mereka memiliki 3 orang anak. Lalu di mana anak yang satunya lagi? Tiba-tiba Agus tersadar sebelum memandang ke tempat Ruslan. Sembari berdiri. Mereka mencoba mencerna informasi ini. Apakah itu berarti anak itulah yang menjadi alasan kedatangan mereka ke tempat ini? Jadi teman-teman, mohon maaf, mereka ini diutus oleh Mbah Jambrong untuk menemui salah satu anak dari pria parubaya. Lanjut lagi ceritanya. Belum selesai mereka mencari informasi, tiba-tiba seorang anak perempuan yang paling kecil berjalan maju mendekat Agus, menutup dalam dirinya seraya menunjuk ke sebuah pintu yang ada di belakang. Pintu itu berwarna kusam, gagang pintunya diikat dengan daun pandan berwarna kecoklatan yang melingkar. Kalian bisa bayangkan ya betapa seramnya pintu itu. Dengan wajah sayu, gadis itu kecil berkata, "Mas, hati-hati, kalau suruh peten meriku."
Tolong si Embok Mas, tolong. Agus dan Ruslan mulai melangkah maju, menapaki lantai, berjalan menuju pintu. Semua anggota keluarga menatap mereka dengan pandangan dingin. Agus dan Ruslan sejenak terdiam, berdiri di ambang pintu. Mereka saling memandang satu sama lain sebelum Agus mulai menyentuh gagang pintu dan memutarnya. Dingin sekali, kata Agus di dalam hati. Pintu perlahan terbuka. Krek, krek, krek. Suara krek terdengar menggema, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan terdiam, termangu. Hanya suara rintik-rintik hujan yang terdengar di telinga. Agus dan Ruslan tak pernah merasa mengerti ini. Pintu sudah terbuka. Agus dan Ruslan mulai melangkah masuk ke ruangan yang terlihat ganjil dari luar. Bau pesing seketika tercium. Merasuk ke dalam hidung, diikuti suasana pengap yang membuat badan mereka merasa tidak nyaman. Waduh, gon opo iki, kata Ruslan sembari menutup hidung. Agus juga merasakan hal yang sama, tetapi ia masih bisa menahan diri. Tak hanya berbau menyengat, di dalam ruangan ini juga tak ada setitik cahaya pun yang menyinari ruangan. Artinya teman-teman, ruangan itu gelap banget dan pasti mencekam. Hanya kegelapan total yang bisa mereka lihat di dalam ruangan ini. Namun satu hal pasti adalah mereka bisa merasakan gejolak yang tak mengenakan saat berada di dalam ruangan tersebut. Agus pertama merasakan hal itu, lalu berujar pada Ruslan, "Rus, mertuo japukno obrek nang endi Gus?" "Nang kuburan." "Ya nang bapak kowe terus. Kowe iki kok yo gak pinter-pinter. Yo ngomongne tak lasing jelas sik tak jupukno, ojo aneh-aneh dilek. Entenano bar balik." Agus mengangguk sembari pandangan menyapa ruangan. Ia bisa mendengar suara langkah Ruslan yang baru saja keluar dari dalam ruangan. Perlahan-lahan di dalam kegelapan total ruangan ganjil itu, Agus bisa merasakan sesuatu yang sedang mengawasi dirinya, bersembunyi di sudut ruangan yang lebih gelap. Semakin lama Agus bisa merasakan gejolak energinya, kemarahan, kebencian, dan rasa dengki yang dibalut menjadi satu di dalam sebuah dendam. Agus selalu mendekat, berjalan semakin jauh ke dalam ruangan. Berbekal penglihatan seadanya, ia bisa melihat sedikit pemandangan apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Bau pesing tercium semakin menyengat, seperti air kencing yang sudah lama tak pernah dibersihkan. Tak hanya itu, ada bau busuk lain seperti bau bangkai. Agus melihat ke sana dan kemari, sembari mencari dari mana sumber bau itu berasal. Sampai ia melihat ke lantai. Benar saja, ia menemukan bangkai-bangkai tikus berserakan di lantai, tak jauh dari sebuah dipan yang berada di ujung tembok ruangan ini. Agus sejenak terdiam memandang dipan dengan sorot mata yang penasaran. Ia mulai mendekat ke dipan. Ia sejenak kembali termangu. Di sana Agus baru saja menyadari
bahwa di atas dipan tersebut terdapat sesuatu yang membawa mereka sampai ke tempat ini. Pandangan Agus berat memeras tertuju ke arah dipan, tempat seorang perempuan sedang tertidur di atasnya. Sembari menahan napas, ia mengamati sosok perempuan yang terbaring tersebut. Usianya mungkin berkisar antara 16 sampai 17 tahun. Mereka terlalu muda untuk mendapatkan kemalangan yang seperti ini. Rambutnya terurai hitam panjang, sepunggung kali ya sudah. Ia menggerakkan gaun berwarna putih kusam. Kedua tangan dan kaki perempuan itu diikat menggunakan tali tempat yang dililit ke tiang-tiang dipan yang terbuat dari besi. Perempuan asing itu berbaring tak bisa bergerak dengan mata tertutup rapat, seperti orang yang sedang tidur. Agus termangu cukup lama, melihat dengan sorot mata kasihan. Ia tak melihat seorang manusia diperlakukan seperti ini. Namun pasti ada alasan di balik ini semua. Jadi teman-teman, di dalam ruangan itu ada perempuan yang diikat dengan pakaian yang udah lusuh. Nah, cuman ini masih jadi misteri nih, kenapa dia sampai diikat. Kita lanjut. Dari belakang tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Agus berbalik menatap Ruslan yang baru saja tiba dengan membawa lampu minyak di tangan. Saat itulah lampu minyak yang Ruslan bawa menyorot seluruh isi ruangan, membuat mereka berdua terkejut satu persatu sama lain. Rupanya ruangan ini dipenuhi oleh garis-garis yang diukir menggunakan sesuatu yang kasar. Garis-garis itu membentuk simbol dan gambar yang aneh. Agus memperhatikan setiap detail goresan tersebut. Ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman saat melihat goresan pada dinding. Tak hanya itu, banyak di antaranya ditulis menggunakan aksara Jawa kuno. Bila diperhatikan lebih seksama, itu bukanlah aksara Jawa kuno, melainkan sesuatu yang lebih tua lagi. Agus pernah melihat aksara ini. Agus mencoba mengingat-ingat lagi di mana dirinya pernah melihat bentuk seperti ini. Ia pun membuka mata itu ya, melihat seluruh guratan ini. Sembari bibirnya berucap dengan sendiri, aksara Kolo Jiwo. Agus menoleh ke arah perempuan di atas dipan itu. Sejenak memperhatikan dengan seksama keseluruhan tubuh perempuan itu. Ruslan yang tak kalah terkejut melihat perubahan sikap Agus. Mulai merasa aneh. Ia melihat kelakuan temannya sendiri yang seperti sedang mencari-cari sesuatu pada perempuan itu. Dengan wajah bingung, Ruslan bertanya, Ono opo Gus? Agus tak punya waktu menjawab pertanyaan Ruslan. Ia menatap jari-jari perempuan itu. Di sana Agus menemukan apa yang dia cari. Rupanya benar, coretan serta guratan garis yang ada di dinding kayu ruangan ini ditulis oleh perempuan ini menggunakan darah di kuku jarinya. Kacau ini. Agus dan Ruslan tersentak. Perempuan itu tiba-tiba membuka mata, kemudian menyeringai ke arah mereka berdua. Rus, mertuo tutupen lawange.
Kalau nggak salah artinya gini nih, terus cepet tutup pintunya, teriak Agus tiba-tiba. Ruslan sontak berdiri mengikuti apa kata-kata Agus, kemudian menutup pintu dari luar. Tuh kan bener. Tak lama kemudian dari dalam ruangan tersebut terdengar dengan jelas jeritan suara melengking dari perempuan itu. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Oke teman-teman, untuk cerita Lemah Layat gua rasa udah selesai. Dan jujur aja ya, ketika tadi gua ngebacain cerita ini nih buat kalian semua, sumpah gua ngebayangin itu gimana ya. Jadi ada satu ruangan yang gelap gulita, dan itu sebenarnya ruangan itu tuh nggak layak gitu buat ditempatin oleh mereka gitu ya. Dan ya itu tadi gue bilang yang diceritakan di dalam tadi itu, si perempuan itu ibaratnya tuh apa sih namanya, dia tuh kayak orang dipasung gitu teman-teman ya, orang dipasung. Dan emang ya itu tadi kondisinya sangat sangat memprihatinkan lah itu teman-teman. Oke, itu dulu aja cerita dari gue pada kali ini. Makasih banyak udah nonton dan join dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bantu support gue dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan kasih gue jempol ke atas bila kalian suka dengan video ini. Makasih banyak. Akhir kata gue pamit dari Kota Depok. Salam Ghost Enemy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.